Begitu banyak obat abadi. Melihat obat abadi di ruang batu, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di antara obat abadi ini, dia bahkan tidak bisa menyebutkannya. Namun, ketika spiritual Qi memberitahu dia bahwa bahkan pelelangan teratas daratan Immortal Medicine Jizu ini sudah cukup untuk menjadi yang terakhir. Setelah kejutan singkat, Qin Yichen tiba-tiba kembali sadar, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa. Segera singkirkan obat abadi ini. 29 strain obat abadi, dan nilainya tidak rendah. Ini jelas merupakan penghasilan yang besar. Bahkan jika kompetisi terakhir kalah, perjalanan ini sangat berharga. Siu. Dan tepat ketika Qin Yichen baru saja mengemas obat abadi, suara angin sepoi-sepoi tiba-tiba terdengar. Mendengar gerakan semacam ini, kulit Qin Yichen tiba-tiba tenggelam, lalu tiba-tiba berbalik. Tetapi terlihat bahwa di lorong itu, sudah ada lebih dari 20 siluet. Di garis depan orang-orang itu, 3 pembangkit tenaga listrik Golden Immortal 8 Heavenly Layer menonjol. Jelas, mereka adalah pemimpin dari pembangkit tenaga listrik ini. Sua. Hai. Pada saat ini, Butterfly Chongsan dan yang lainnya juga memperhatikan gerakan ini, dan segera mendatangi Qin Yichen. Melihat orang jahat ini, wajah mereka juga menjadi sedikit suram. Tidak menyangka setelah keterkejutan Ziyun, beberapa orang berani memukul pikiran mereka. Nak, berikan semua harta yang kamu kumpulkan. Di depan orang banyak, pria kuat Qi Yuran dari pencapaian besar lapisan surgawi keabadian emas 8 menatap Qin Yichen dengan seringai, berteriak dingin. Di sampingnya, 2 pembangkit tenaga pencapaian besar lapisan surgawi emas abadi 2 lainnya tidak terbuka. Tetapi mereka secara samar memblokir pintu ruang batu tempat Qin Yichen berada. Jelas, bahkan jika kekuatan Ziyun yang terbuka membuat mereka gentar. Tapi, tidak ada untungnya, mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Meskipun Qin Yichen telah menyingkirkan obat abadi, biarkan spirit Qi murni menembus ruang batu beritahu mereka. Pernah ada bayi yang membuat Golden Immortal terkesan. Manusia akan mati demi kekayaan, seperti halnya burung demi makanan. Bukan berarti, seringkali keserakahan akan selalu menempati hati orang lebih mudah daripada alasan. Terserah kamu. Kulit Qin Yichen sedikit suram. Namun, obat abadi yang ada tidak ada artinya sama sekali. Terlebih lagi bagaimana? Meski kekuatan orang-orang ini tidak lemah, kepalanya hanya 3 lapisan langit keabadian emas 8. Powerhouse, ini jauh dari mencapai tingkat ketakutan padanya. Ziyun, tetua Chongsan. Karena seseorang harus mendekati kematian, jangan bersikap sopan kepada mereka. Nada Qin Yichen nyaris tidak turun. Ziyun dan Butterfly Chongsan 2 tidak mengatakan apa-apa, mereka terangkat. Hati-hati dengan bocah berambut ungu itu. Ketika saya melihat Ziyun dan yang lainnya, saya mulai menggerakkan tangan saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria kekar dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Namun, mereka bukan pemula yang baru saja keluar. Segera, kekuatan abadi itu keras, dan mereka tidak takut. Disambut. Tampaknya karena saya telah melihat cara sengit Ziyun sebelumnya. Kali ini, pria kuat Qi Yuran dan yang lainnya sama sekali bukan pembangkit tenaga listrik 2 lapisan surgawi adalah untuk mencegat gunung kupu-kupu. Selain itu, pengalaman pria kuat Qi Yuran itu sangat taois tua. Dia tahu bahwa wabah Ziyun sangat mengerikan, jadi dia tidak melawannya, tetapi menanganinya. Kalian menyeret pria itu ke belakang. Yang lain, bawa anak surga abadi itu. Pria kuat Qi Yuran berteriak melawan pembangkit tenaga listrik di belakangnya sambil berselisih dengan Ziyun. Mendengar ini, 3 pembangkit tenaga listrik di bawah Golden Immortal 8 Heavenly Layer tiba-tiba melihat ke arah Qin Yichen. Meskipun masih banyak pembangkit tenaga kupu-kupu mingguang di belakangnya, tetapi di saluran ini, kekuatan tempur kupu-kupu mingguang seharusnya melemah. Mereka hanya perlu membagi setengah dari orang untuk memegang pembangkit tenaga kupu-kupu yang cerah, dan yang lainnya, tidak masalah untuk memenangkan surga abadi ini. Sepertinya aku dianggap sebagai kesemek yang lembut. Melihat orang-orang percaya diri ini, Qin Yichen mau tidak mau menyentuh hidungnya dan berbisik diam-diam. 1000 kupu-kupu di belakangnya mendengar ini dan tidak bisa menahan senyum. Hanya mereka yang tahu bahwa mereka dipimpin oleh Qin Yichen, bukan hanya karena keberaniannya. Anda harus tahu bahwa kekuatan Qin Yichen adalah yang paling banyak di antara mereka. Kuat. Orang-orang ini bahkan menganggap Qin Yichen sebagai kesemek yang lembut, dan Butterfly 1000 tidak bisa memikirkan bagaimana mengatakannya. Karena kamu tidak mendengarkan nasihatnya, masuk ke saluran ini dan mencoba memenangkan harta dariku. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan kulitnya berangsur-angsur menjadi dingin. Napas besar. Aku tidak percaya. Surga abadi adalah dewa yang nyata. Adapun kata-katanya, kelompok pembangkit tenaga listrik di sisi yang berlawanan tidak memiliki rasa takut. Tetapi beberapa pembangkit tenaga pemarah, berteriak dengan marah, bergerak di kaki mereka, dan meledak dengan kekuatan yang mengesankan. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, menurut pendapat mereka, bahkan surga abadi, bahkan surga yang menantang, tidak akan pernah bisa benar-benar sebanding dengan pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi 8 abadi emas. Bukan. Selain itu,
Dengan begitu banyak dari mereka, bahkan jika itu benar-benar pembangkit tenaga dari Golden Immortal 8 Heavenly Layer, mereka pasti akan mengkonsumsinya. Siu. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Atmosfer yang kuat melonjak. Beberapa energi pedang yang kuat langsung merobek udara. Dan meledakkan 4 pembangkit tenaga listrik yang datang dari badai. Melihat Qin Yichen ternyata begitu ganas, keempat pembangkit tenaga listrik semuanya berubah sedikit dan segera mendesak kekuatan abadi untuk bertemu. Puci. Dan di garis depan pembangkit tenaga listrik yang baru saja menerobos ke Golden Immortal, ketika dia akan mendesak pertahanan kekuatan abadi, matanya memancarkan sinar cahaya yang tajam, dan kemudian dia merasakan dada yang dingin, dan rasa sakit yang tiba-tiba datang. Melihat ke bawah, ke dadanya, sebuah gua darah muncul, dan darah mengalir. Bagaimana dia melakukannya? Tanda seru. Mata Golden Immortal Powerhouse penuh kejutan. Meskipun putarannya terasa penuh kekuatan, itu dengan cepat berlalu dengan lubang di dada. Pada saat pembangkit tenaga listrik rusak, 3 orang lainnya hampir tidak memiliki perlawanan ekstra. Bahkan jika mereka memblokir energi pedang, mereka masih memiliki energi pedang yang kuat untuk merobek pertahanan mereka dan menembus tubuh mereka. Sua. Selain kejutan dari 4 pembangkit tenaga listrik ini, Qin Yichen tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun. Tubuhnya sudah bermunculan seperti hantu. Saat tubuh saling terkait, 4 pembangkit tenaga listrik ini hampir sengsara. Suaranya sudah terlambat untuk dibuat, tubuh mereka seperti karung, dan dengan keras jatuh ke tanah. Dengan darah yang mengalir, nafas dari 4 pembangkit tenaga ini telah menghilang. Jelas, dalam pertarungan antara lampu listrik dan batu api, mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka dianggap hanya anak dari surga abadi. Orang ini, apakah ini benar-benar surga abadi? Tanda seru. Melihat 4 pembangkit tenaga listrik yang terbunuh dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik lainnya yang bersiap untuk menembak, semuanya memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Kapan Heaven Immortal membunuh Golden Immortal dan menjadi begitu mudah?